datang di podcast spesial kita yaitu PGSD Fest, di mana kali ini saya akan mengajak kalian lebih dekat lagi dalam dunia anak, kreativitas, dan juga sebuah karya yang dihasilkan atau yang dibuat oleh mahasiswa PGSD. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Revita Salsabila Putri yang akan menemani kalian semua pada podcast kali ini. Nah, tentunya kali ini saya tidak hanya sendirian saja nih. Di sini sudah ada 3 narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Fani, Kak Farah, dan Kak Adel. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Teman-teman sekalian, di sini kita sudah punya 3 narasumber yang sangat luar biasa, di mana yang di sebelah sana, sebelah kiri saya yang berkacamata namanya Kak Fani. Halo, teman-teman. Iya, yang di sebelahnya Kak Fani itu ada namanya Kak Farah. Halo semuanya. Nah, yang di sebelah saya itu adalah Kak Adel. Halo. Oke, gimana Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Betul. Kak, ngomong-ngomong nih ya soal tentang PGSD Fest, saya cukup tertarik nih. Pasti teman-teman di rumah juga sangat penasaran nih ya. Apa sih Kak PGSD Fest itu, bisa dijelaskan? Oke, jadi PGSD Fest itu adalah acara dari program studi PGSD sendiri, di mana PGSD Fest ini merupakan kolaborasi dari output mata kuliah, Kak. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan dan juga mata kuliah seni rupa. Nah, untuk mata kuliah kewirausahaan ini adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa PGSD semester 4. Nah, jadi untuk sekarang itu oleh mahasiswa PGSD angkatan 2024. Sedangkan untuk mata kuliah seni rupa sendiri itu ditempuh oleh mahasiswa PGSD semester 6. Jadi untuk angkatan 2023. Jadi seperti itu ya Kak. Iya. Nah, tadi sudah jelaskan bahwasanya ada 2 kegiatan atau 2 output dari 2 mata kuliah. Nah, acara di PGSD Fest sendiri ini ada apa saja sih Kak, kalau boleh tahu? Nah, di PGSD Fest ini ada 3 acara, Kak. Acara yang pertama yaitu pameran yang diselenggarakan oleh kakak tingkat angkatan 23. Lalu ada lomba melukis yang diselenggarakan oleh angkatan 24 kelas D, serta ada lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh angkatan 24 kelas E, seperti itu. Oke, tadi sudah disinggung ya teman-teman bahwasanya ada 3 acara dalam PGSD Fest ini. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya itu 3 acaranya dalam satu rangkaiannya. Nah, lalu bagaimana sih Kak tentang acaranya kok bisa dijadikan satu rangkaian acara? Nah, untuk acaranya sendiri itu Kak akan dilaksanakan di dalam satu hari yang sama, yaitu di tanggal 19 Juni 2026. Untuk kegiatannya sendiri dimulai dari pembukaan oleh dosen, kemudian dilanjutkan oleh masing-masing peserta, baik dari lomba melukis maupun dari lomba mewarnai, memasuki ruangan untuk mengikuti rangkaian lomba. Nah, setelah rangkaian lomba selesai, pastinya ada jeda waktu Kak. Nah, nanti adik-adik peserta baik dari lomba melukis dan juga mewarnai dapat melihat atau menonton pameran seni rupa dari angkatan 23 sambil menunggu hasil pengumuman juara Kak. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Jadi anak-anak yang mengikuti lomba, baik itu lomba melukis ataupun mewarnai, bisa juga menonton pameran seni rupanya, seperti itu ya Kak. Nah, ternyata cukup menarik nih ya Kak. PGSD Fest itu adalah 3 rangkaian acara yang dirangkai dalam satu event, seperti itu ya Kak. Nah, dimana tadi sudah dijelaskan bahwasanya anak-anak yang sudah mengikuti lomba bisa dilanjut menonton pameran, seperti itu. Jadi setelah mengikuti lomba, mereka juga mendapatkan ilmu ya dari pamerannya. Nah Kak, saya mau tanya nih, apa sih harapannya seorang anak-anak SD khususnya setelah melihat pameran seni rupa tuh, kira-kira apa sih harapan yang diinginkan dari mahasiswa PGSD itu sendiri? Oke, untuk harapannya kepada semua penonton, baik itu dari anak-anak ataupun mahasiswa, harapannya semoga mereka bisa senang melihat karya-karya dari mahasiswa PGSD. Kemudian selain itu juga semoga ketika melihat pameran itu mereka terkesan dengan karya seni dari mahasiswa PGSD sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya acara PGSD Fest itu adalah acara besar yang diselenggarakan oleh prodi PGSD, dan yang menyelenggarakan atau yang mempersiapkannya itu adalah mahasiswanya sendiri ya Kak ya, seperti itu. Nah, dimana ini bisa menjadi ruang untuk kalian semua, bukan hanya untuk anak SD, untuk eksplorasi dalam dunia seni, entah itu dalam seni rupa, melukis atau mewarnai dan sebagainya. Nah, PGSD Fest ada 3 acara. Nah, kita akan bedah satu-satu terlebih dahulu ya Kak ya. Saya menarik yang pertama
lomba melukis. Nah, bisa dijelaskan Kak bagaimana sih sistematikanya lomba melukis itu? Nah, untuk lomba melukis sendiri itu kami nantinya bukan melukis di media kertas ataupun kanvas, melainkan nantinya para peserta itu akan melukis di media tote bag seperti itu, Kak. Nah, untuk temanya sendiri kami itu menyongsong tema batik Nusantara, Kak, entah itu bentuknya binatang, flora, fauna maupun geometris dan lain sebagainya. Nah, hal ini bertujuan agar anak-anak itu juga mengenal kebudayaan dan juga berkesinambungan dengan tema yang telah dibuat oleh angkatan 23 itu sendiri, Kak. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Nah, berarti angkatan 24 mahasiswa PGSD ini adalah memiliki inovasi ya, yaitu adalah melukisnya dalam tote bag. Nah, jarang sekali ya Kak kita temui bahwasanya melukis biasanya udah di kanvas atau di kertas saja seperti itu. Apa sih Kak, kenapa kok memilih medianya tote bag kalau boleh tahu? Alasan kami memilih media tote bag sendiri itu adalah kami juga ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk go green gitu, Kak. Sekarang kan lagi viral kan Iya, tentang go gencar green banget itu. ya, Kak, ya. Iya, nah jadi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, maka kami itu mengenalkan mereka kepada tote bag, di mana tote bag itu bisa digunakan untuk sebagai wadah barang-barang seperti itu, Kak. Seperti itu Kak. Jadi nanti apakah juga ada sedikit pengenalan atau juga ada apa ya Kak, sedikit materi terkait tentang bagaimana sih penggunaan atau pengurangan plastik di dalam dunia sehari-hari? Apakah ada? Ada, nanti itu dijabarkannya itu sedikit ketika anak-anak itu akan memulai perlombaan. Oke, menarik sekali ya teman-teman sekalian, bahwasanya inovasi ini adalah cukup menarik dan sangat bagus ya menurut saya, karena akhir-akhir ini kita sudah mulai diingatkan bahwasanya kurangi plastik gitu ya, karena bumi kita semakin lama semakin tua, maka dari itu kurangi plastik. Nah Kak, sasaran dari lomba melukis ini siapa ya Kak ya? Untuk sasarannya kami itu dari kelas 3 sampai kelas 5 sekolah dasar, Kak. Entah itu SD ataupun MI. Oke, jadi SD MI sederajat begitu ya Kak ya. Nah, untuk pelaksanaannya itu dimulai dari jam berapa Kak? Untuk registrasinya itu sendiri kami mulai dari 6:30 pagi, Kak, sampai 7:30. Nah, kami mulai 7:30 itu karena ada perwakilan peserta yang mengikuti opening ceremony-nya dari pembukaan pameran itu sendiri, seperti itu, Kak. Gitu Kak. Nah, untuk pendaftarannya tuh bagaimana nih Kak? Mungkin dari teman-teman yang sedang menonton ya podcast kita, ada yang tertarik nih untuk ikut lomba melukis, bagaimana pendaftarannya? Untuk pendaftarannya bisa langsung ngecek di Instagram kami, yaitu lentera.artfest gitu, Kak. Untuk HTM-nya sebesar Rp25.000, itu benefitnya mendapatkan piagam partisipasi serta tote bag-nya nanti itu bisa dibawa pulang untuk pesertanya, seperti itu. Gitu. Jadi 25.000 itu adalah HTM untuk mendaftar ya di lomba melukis, di mana nanti kalian mendapatkan tote bag dan juga sertifikat seperti itu ya Kak. Nah, untuk juaranya apakah ada? Untuk juaranya kami itu dari juara 1 sampai juara 3. Nantinya para peserta yang mendapatkan juara akan mendapatkan piala serta piagam penghargaan seperti itu. Seperti itu. Jadi 25.000 sudah ada, dapat tote bag ya, dapat juga sertifikat dan juga para pemenang nanti mendapatkan piala. Di mana lagi ya? 25.000 itu sangat murah sekali untuk mendapatkan tote bag, dan pengalaman itu pasti juga penting ya Kak ya, karena anak SD itu kalau misalkan dia memiliki pengalaman banyak untuk dalam dunia eksplorasi, maka dia akan berbeda dengan teman-teman lain. Jadi jangan kelewatan ya buat kalian para anak-anak SD, khususnya kelas 3 sampai kelas 5. Sampai kelas 5, silahkan segera mendaftar. Nah, selain itu, tadi sudah sempat dijelaskan bahwasanya perlombaannya tidak hanya lomba melukis, tapi di sini juga ada lomba gambar. Nah, gimana tuh Kak, lomba menggambar itu atau mewarnai itu bagaimana? Nah, kalau dari tadi lomba melukis untuk sasarannya dari kelas 3 sampai kelas 5 Kak. Nah, jadi untuk lomba mewarnai sendiri itu untuk anak SD MI sederajat untuk kelas 1 hingga kelas 3 Kak. Nah, seperti itu ya Kak. Untuk teknisnya bisa dijelaskan Kak bagaimana? Untuk teknisnya sendiri nanti peserta sudah
sudah difasilitasi oleh panitia berupa kertas yang sudah bergambar. Jadi peserta dapat langsung mewarnainya Kak. Nah, setelah mewarnainya selesai, peserta juga akan mendapatkan bingkai semacam figura itu Kak. Nanti peserta juga bebas mengekspresikannya melalui menghias bingkainya tadi Kak. Nah, setelah proses semuanya selesai, nanti hasil karya peserta ini akan juga dipajang Kak di pameran seni rupa itu sendiri. Oh, jadi karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak juga bisa dipamerkan di pameran PGSD Angkatan 23 ya Kak ya? Betul Kak. Oh, seperti itu. Nah, untuk HTM-nya berapa Kak? Untuk HTM-nya sendiri tuh 20.000 Kak. Oh, 20.000 sudah mendapatkan figuranya itu tadi. Iya, ya? betul, Kak. Nah, itu boleh dibawa pulang nggak nanti? Boleh, Oh, boleh. Alatnya, alat mewarnainya bagaimana tuh Kak? Untuk alat mewarnainya sendiri itu peserta membawa sendiri Kak dari Oh, rumah. serta membawa sendiri. Nah, tadi yang lomba melukis bagaimana Kak untuk alatnya tadi? Nah, itu sama Kak seperti lomba mewarnai. Oh, gitu. Untuk catnya disediakan oleh peserta. Oke, Mbak sendiri dari rumah ya. Jadi untuk adik-adik mandiri ya bawa alat melukis atau mewarnainya sendiri. Nah, itu apakah juga ada kejuaraannya Kak untuk lomba mewarnai? Betul sekali Kak, untuk kejuaraannya itu mulai dari juara 1, 2, 3 itu mendapatkan piala, sertifikat dan juga bingkisan Kak. Dan bagi peserta yang belum beruntung nih Kak juga ada sertifikat penghargaan dan juga bingkisan. Oke, 20.000 sudah bisa mendapatkan gift juga bisa ya bagi yang beruntung tuh Kak. Betul. Bagi yang beruntung bisa mendapatkan gift juga dan juga mendapatkan pengalaman untuk mewarnai. Nah, Kak, ini pendaftaran lomba melukis dan mewarnainya dimulai dari tanggal berapa ya Kak? Sekarang sudah buka pendaftarannya Kak. Dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pendaftarannya Kak? Dimulai dari tanggal 24 kemarin sampai dengan 12 Juni. Oh, 12 Juni sama ya Kak ya? Kalau dari lomba mewarnai itu sudah mulai dari tanggal 18 Mei Kak hingga tanggal 10 Juni nanti. Oh, 10 Juni ditutup tuh sudah ya Iya. Kak ya. Nah, jadi buat adik semuanya jangan sampai kelewatan ya. Silahkan mendaftarkan dirinya karena ini adalah event ya atau acara yang tidak sering terjadi, jadi jarang terjadi seperti itu. Silakan mendaftar, jangan sampai kelewatan seperti itu. Nah, kita sudah membahas ya terkait tentang perlombaan. Nah, tadi PGSD Fest sudah dijelaskan bahwasanya salah satunya yaitu adalah pameran karya seni rupa yang diselenggarakan sendiri dan karyanya juga diproduksi sendiri ya, dihasilkan sendiri oleh mahasiswa. Nah, Kak Fani, bagaimana sih Kak pameran seni rupanya ini? Kok saya tuh rasanya tertarik banget ya untuk membahas ini. Bagaimana Kak? Oke, jadi untuk pameran seni rupa sendiri itu sasarannya itu luas Mbak Revi, dari semua kalangan. Jadi ada dari SD, kemudian dari mahasiswa, semua mahasiswa boleh kalau mau nonton silakan datang ke acara kami. Kemudian juga dari dosen-dosen, tenaga pendidik dan juga untuk umum. Jadi orang-orang di luar selain Universitas Jember juga boleh menghadiri acara pameran kami. Nah, kemudian untuk karya-karya nih Kak Revi, karya-karya yang akan kita pamerkan itu ada macam-macam Kak. Yang pertama, kita itu ada karya seni rupa tekniknya menempel. Jadi ada karya kolase, montase, mozaik, dan juga selain karya seni rupa menempel, kita juga ada karya seni rupa tekniknya pointillis. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga udah tahu ya karya seni rupa dengan teknik pointillis, jadi dengan titik-titik. Nah, jadi mahasiswa PGSD itu menghasilkan karya seni rupa teknik pointillis sendiri gitu. Nah, selain itu kita juga ada karya seni rupa poster. Jadi kita mendesain poster digital, kemudian kita print out dan kita pamerkan juga. Nah, selain itu juga ada karya namanya mahasiswa PGSD, pastinya kita juga mewarnai menggunakan krayon ya teman-teman. Nah, selain karya itu juga banyak banget nih Kak Revi, ada karya melukis di atas kanvas juga. Jadi perlombaan-perlombaan yang ada di sini itu juga kita implementasikan sendiri ya oleh mahasiswa PGSD gitu. Selain karya 2 dimensi, kita juga ada karya 3 dimensi nih Kak Revi, yaitu membuat miniatur rumah adat dan juga kendaraan dari stick es krim. Nah, jadi kita membuat miniatur rumah adat dan juga kendaraan dari stick es krim diarahkan itu kelompok. Jadi karyanya itu karya kelompok bukan pribadi, berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Nah, selain itu kita juga ada karya seni ini mendesain
kaos. Jadi kita bisa mendesain kaos. Setelah itu kaosnya itu kita cetak atau kita sablon, lalu kita pamerkan juga di pameran. Nah, untuk kaos sendiri nih Kak Revi, karyanya itu kita jual belikan. Jadi untuk teman-teman yang menonton pameran bisa juga membeli kaos hasil dari mahasiswa PGSD sendiri. Jadi mungkin bisa lihat-lihat dulu kaosnya seperti apa, jika tertarik monggo dibeli. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman sekalian. Bahkan tadi Kak Fani sudah menjelaskan karyanya banyak sekali. Saya menghitung sampai berapa dah tadi itu ya, saking banyaknya Banyak tuh Kak. banget. Iya, banyak banget. Nah, dengan karya sebanyak itu ya Kak ya, apalagi tadi saya dengar ada yang tugasnya individu, ada yang kelompok. Itu membutuhkan waktu berapa lama sih Kak untuk mengerjakan karya sebanyak itu ya? Untuk pengerjaan karya seni rupanya sendiri itu kita mulainya dari awal semester 6 nih Kak. Jadi kita awal mulai mengerjakan karya seni dari semester 6 sampai akhir semester 6. Nah setelah itu ketika karyanya sudah terkumpul, jadinya kita pamerkan di pameran karya seni rupa sendiri gitu. Jadi seperti itu ya Kak. Iya. Membutuhkan waktu yang lama ya Kak. Iya bener banget. Nah, pasti tentunya tuh butuh perjuangan ya Kak, dan juga semangat, dan akhirnya ditampilkannya di pameran ini. Nah, untuk sasarannya tadi sudah jelaskan bahwasannya umum ya Kak. Mungkin apakah ada kriteria khusus nih Kak, misalkan wajib menggunakan apa begitu Kak? Oh ya, jadi ada Mbak Revi. Jadi untuk teman-teman yang akan menonton pameran seni harus menggunakan baju yang tentunya rapi, sopan, dan juga bersepatu. Dan jangan lupa ketika membawa kendaraan bermotor, ketika masuk ke kampus harus menggunakan helm. Baik itu yang menonton pameran ataupun yang mengikuti lomba. Jadi jangan lupa bawa helm ya teman-teman. Dan satu lagi Mbak Revi, Iya? nggak boleh nginjak rumput di depan area kampus ya. Betul sekali Kak, dan juga bukan area ini ya Kak ya, smoking area bukan ya Kak ya? Bukan. Jadi nggak boleh berrokokan gitu, nggak boleh Kak ya? Iya. Oke. Nah, menarik banget nih ya, jujur aja saya sudah mendengarkan dan juga bisa membayangkan nih ya teman-teman, bahwasanya satu hari aja di sana ada 3 rangkaian kegiatan di mana sangat menarik sekali. Ada perlombaan dan juga ada pameran. Pastinya sangat meriah ya Kak. Nah, kira-kira ini acaranya diselenggarakan di satu ruangan secara bersamaan atau ada beda-beda ruangan nih Kak? Oke, jadi untuk acara PGSD Fest sendiri itu sebenarnya kita adakan dalam satu gedung, tepatnya di gedung ASH atau Aula Amin Said Husni.